Kalau nggak semua wasiat emak bapak kita habis mereka wafat kita penuhin, fix jadi anak durhaka nggak sih kita? Gimana kalau gue bilang, kadang-kadang nggak penuhin semua wasiat ortu habis mereka wafat, justru malah nolong mereka buat masuk surga. Malah ada kondisinya kalau kita penuhin semua wasiat mereka, kita tolong-menolong untuk masukin mereka ke neraka, nauzubillah. Izin bahas agak panjang sedikit ya, gue soalnya 90% muslim Indonesia banyak yang nggak paham soal ini. Malah seringkali berujung ngebantu ortu mereka makin dosa habis orang tuanya wafat. Gue bakal bahas wasiat apa yang wajib kita turutin sebagai anak dan wasiat apa yang malah haram untuk kita turutin sebagai anak dan malah bisa memperburuk kondisi orang tua kita di alam kubur mereka. Dan di ujung akhir video ini ada ibadah yang kalau orang tua kita nggak kerjain sepanjang hidupnya, mereka bisa wafat dicap sebagai Nasrani atau Yahudi, dan mesti ada orang yang berusaha gantiin ibadah mereka selama hidup itu yang mereka tinggalkan walaupun tanpa wasiat selama orang tua itu hidup. Asli ini bahasan yang gawat, darurat banget, sorga neraka banget. Semoga dengan video ini kita sebagai anak bisa menjadi anak yang saling tolong menolong ke surga dan kumpul lagi di surga bareng keluarga yang kita cintai, amin. Dan ada bonus bahasan juga, apa sih amal ibadah yang orang tua kita andaikan mereka belum sempat ngamalin ke dahulu ajalnya, yang kita sebagai anak mesti gantiin ibadah itu, dan tipe-tipe ibadah apa yang kita gak mesti gantiin ibadah mereka. Contoh misalnya bapaknya si A di hari Kamis ketinggalan sholat zuhur, masuk waktu asar tiba-tiba meninggal. Si A ini harus gantiin zuhur sama asarnya si bapak nggak sih? Terus kalau emaknya si A misal di bulan Ramadan ada puasa yang belum diganti, meninggal duluan, si A sebagai ahli waris harus gantiin puasa emaknya nggak ya? Kita mulai bahas dulu seputar ibadah yang perlu diganti ahli waris atau nggak perlu diganti sama ahli warisnya, karena ini ilmu mendasar dan penting banget. Lalu kita lanjut bahas wasiat-wasiatan, oke? Hukum asal ibadah itu dia nggak boleh digantiin atau diwakilin sama orang lain kecuali ada dalil dari syariat yang membolehkan kita untuk mewakilkan atau menggantikan amal ibadah tertentu. Contohnya kayak ngewakilin atau ngebadalin umroh atau haji, terus ngewakilin salurin zakat, ngewakilin sedekah, sama ngegantiin nazar puasa. Dan kalau kasusnya di sholat wajib yang bolong atau belum dikerjain, belum ada sama sekali dalil ditemukan yang ngebolehin untuk ngewakilin sholatnya orang lain atau ngegantiin sholatnya orang lain. Di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ada keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang bunyinya kayak gini, annahu la yasmu ahadun an ahadin wa la yusolli ahadun an ahadin. Nggak boleh orang puasa buat ngegantiin kewajiban puasa orang lain, nggak boleh juga orang sholat buat ngegantiin kewajiban sholat orang lain. Enak juga ya kalau misalnya kita lagi malas terus lu sholat buat gue dong dikira lu jenazah. Yang dimaksud Ibnu Umar di sini mungkin selain puasa nazar, karena khusus puasa nazar itu bisa dikodok sama orang lain kalau dia udah wafat dan gak sempet kerjain puasa nazarnya. Di sini kita ambil kesimpulan kalau orang yang semasa hidupnya itu ada sholat yang bolong itu nggak bisa dikodok atau digantikan sama orang lain setelah dia wafat. Ini juga pendapat yang mu'tamad dari mazhab Imam Syafi'i. Kewajiban kita sebagai keluarga atau ahli warisnya kalau ini kejadian, na'udzubillah, kita perbanyak istighfar dan doa buat mereka. Sekarang kita bahas wasiat-wasiatan. Wasiat itu punya syarat sahnya dan ketentuan-ketentuannya dalam syariat Islam. Di antara syarat-syarat sahnya wasiat itu harus seputar hal-hal yang mubah, boleh, dan halal. Tidak akan sah sampai kapanpun wasiat yang bertujuan pada kemaksiatan, kesyirikan, dan perbuatan dosa. Secinta sesayang apapun kita sama orang tua kita, kita harus naruh cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada orang tua kita. Misal mereka wafat dalam keadaan na'udzubillah masih ngefans sama The Beatles, terus mereka ngasih wasiat, nah kalau ibu udah meninggal nanti tolong habis disolatin play di speaker masjid lagu The Beatles. Kalau ini kejadian gak usah mikir-mikir untuk nolak, karena dengan kita menolak permintaan wasiat yang seputar hal yang haram atau kemaksiatan atau gak ada adabnya, kita gak akan digentayangi dalam mimpi sama hantu mereka kok. Justru kita berupaya supaya kita nolong mereka untuk selalu bisa ketemu sama kita sampai surga nanti. Kalau wasiat mereka seputar hal yang mubah atau bahkan amal soleh, kita wajib amalin sebagai anak atau sebagai orang yang diwasiatkan. Contoh wasiat orang tua, tolong jagain dedek yang terakhir, kasih mereka jajan setiap kali mau berangkat sekolah. Contoh suruh infakin sebagian hartanya untuk masjid. Atau misal bapaknya wasiat setelah bapak mati nanti tolong rumahnya dicat warna putih lebih baru ya, supaya kesana nggak sedih terus. Mencat rumah kan perihal mubah dan boleh, maka itu wajib kita laksanakan sebagai anak yang berbakti. Nah, di ujung pembahasan ini kita spill sekarang, ibadah apa yang kalau ortu kita semasa hidupnya mampu amalin tapi mereka entar-entaran tanpa usaha sepeser pun meninggal, bisa terancam meninggal dalam kondisi Nasrani atau Yahudi. Jawabannya ada di rukun Islam yang paling terakhir, pergi haji kalau mampu. Ini bahasan agak serem sih, makanya kita simak sampai akhir ya. Ada perkataan dari sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man ataqal hajja falam yahuj, siapa yang mampu berhaji tapi dia nggak mau berangkat, enggan, fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan, sama saja dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Sanad perkataan
perkataan ini sahih sampai kepada Umar. Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini dibawakan pada tafsirnya Ibnu Katsir dalam ayat wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban atas manusia kepada Allah. Itu bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafara mengingkari kewajiban haji, sungguhnya Allah Maha Kaya dan gak perlu sesuatu pun dari alam semesta. Orang yang mampu secara badan, finansial, tapi dia gak ada kepengen sama sekali untuk haji sampai dia mati dan dia wafat dalam kondisi masih gitu aja, gak pengen buat haji, orang itu wajib dihajikan sama orang lain. Terus dari mana uangnya? Apakah bakal jadi beban kita sebagai anak yang bapak kita kaya terus gak mau haji? Nope. Tapi dihajikannya dengan biaya yang diambil dan harus diambil dari harta warisannya. Meskipun selama orang tadi bernafas, dia nggak pernah nulis wasiat sepeser pun. Kata Al-Buhuti, apabila ada orang yang kondisi dia itu wajib haji sama umroh, terus dia meninggal dunia, maka harus diambil dari harta warisannya untuk badal haji atau umroh, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Lalu sang badal atau orang yang mewakilin haji dan umroh dia melakukan haji dan umroh sesuai keadaan orang yang meninggal tadi. Umroh sama haji itu sama-sama wajib dilakukan masing-masing sekali selama kita hidup, kalau kita Allah mampukan. Karena sebagai anak yang ingin berkumpul sama orang tuanya dan keluarga lengkapnya di surga, kalau kita na'udzubillah nemuin mereka selama hidupnya mampu, tapi sampai wafat enggan dan enggak sama sekali kepikiran dan enggak sama sekali tertarik buat pergi haji atau umroh, berangkatlah untuk menggantikan haji dan umroh untuk mereka. Atau kita bisa badalkan atau wakilkan haji dan umroh mereka lewat orang-orang atau media-media yang terpercaya. Media pemberangkat badal haji dan umroh nomor 1 yang selalu gue percaya dan selalu gue promosiin di IG dan di TikTok, yaitu Badal Amanah. Karena gue deket banget sama foundernya Ustadz Farhan Fadilaca yang lagi studi S1 di Universitas Islam Madinah. Karena mereka dikenal segitu ketat dan amanah seputar pembadalan, sekarang mereka Badal Amanah lagi open marketer nih, dan deal-dealan bareng mereka itu super nguntungin banget. Kenapa segitu menguntungkan jadi marketer mereka? Karena yang pertama, brandingan mereka jauh lebih kuat daripada kompetitor yang lain. Terus dalam waktu setahunan lebih dikit, mereka udah ngebadalin umroh lebih dari 480 nama, dan itu paling banyak dibanding kompetitor yang lain. Coba teman-teman pause video ini buat lihat apa aja benefit yang teman-teman dapetin sebagai marketer mereka. Biaya ikut marketer cuma Rp200.000 aja dan cuma tersedia 30 slot. Langsung aja ke Instagram Badal Amanah dan klik link di bio mereka, buruan jangan sampai ketinggalan.